Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mujab Fatrosegano akan menjelaskan perencanaan bisnis yang saya buat, yaitu bisnis Beach Cafe yang akan saya beri nama dengan Tepi Samudra Cafe. Jadi bisnis ini itu berfokus pada penjualan minuman dan makanan, khususnya pada makanan seafood, dengan menyuguhkan pemandangan pantai yang bagus dan indah, serta sunset yang banyak disukai kalangan usia, dan juga menyajikan spot foto yang menarik dan instagramable dengan pemandangan pantai sebagai pemandangannya. Dan juga kafe ini itu dibuat tidak hanya buat nongkrong, melainkan juga sebagai pilihan tempat makan. Untuk analisis lingkungannya, yang pertama itu adalah untuk memahami peluang dan ancaman. Dengan menganalisis lingkungan, maka kita bisa mengidentifikasi peluang yang bisa dimanfaatkan dan juga mengantisipasi ancaman yang perlu diantisipasi. Yang kedua adalah mengurangi risiko. Dalam perencanaan tanpa analisis lingkungan itu berisiko gagal karena tidak mempertimbangkan faktor luar seperti kondisi ekonomi, sosial, dan juga kompetitor. Yang ketiga itu adalah membantu keputusan yang tepat, dan menganalisis lingkungan itu maka dapat membantu pengambilan keputusan untuk memilih strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang nyata, bukan berdasarkan asumsi. Yang keempat adalah menyesuaikan dengan perubahan. Lingkungan selalu berubah dari regulasi hingga tren masyarakat. Juga dengan analisis sejak awal, maka bisnis ini itu bisa lebih adaptasi dan fleksibel. Yang kelima adalah menentukan strategi yang kompetitif, di mana itu dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal serta kondisi eksternal itu, maka bisnis ini bisa menyusun strategi yang lebih unggul dibanding pesaing. Untuk analisis SWOT, yang pertama adalah kelemahan, lokasi kita lebih strategis di kawasan pesisir. Yang kedua adalah konsepnya unik, di mana kita menyajikan tempat tongkrongan dan juga tempat makanan seafood. Yang ketiga adalah bahan baku relatif segar, di mana bahan baku seafood itu bisa kita dapatkan dari nelayan langsung. Yang keempat adalah fleksibel dalam pembangunan, di mana kita itu bisa menyajikan menambahkan seperti live music atau event lain atau paket birthday, paket anniversary seperti itu. Untuk kelemahan, yang pertama itu adalah ketergantungan pada cuaca, yang kedua adalah modal terbatas, yang ketiga adalah ketergantungan pada musim wisata. Untuk peluang, yang pertama adalah kita pertumbuhan wisata pantai itu semakin kuat dengan adanya wisata pantai. Yang kedua adalah tren gaya hidup, di mana anak muda sekarang itu sangat sekali gemar dengan hidup nongkrong, di mana mereka bisa menghabiskan waktunya mereka dengan nongkrong. Yang ketiga adalah media sosial sebagai media promo gratis, di mana seperti TikTok, Instagram, Facebook ataupun Google Map itu bisa sebagai media promosi kita. Yang keempat adalah minimnya kompetitor modern, karena di banyak tempat di pesisir itu masih banyak sekali penjualan tradisional atau masih menggunakan sistem tradisional. Mereka hanya menyiapkan seperti warung biasa. Yang untuk ancaman, yang pertama adalah munculnya kompetitor baru. Yang kedua adalah fluktuasi harga seafood, di mana seafood ini harganya bisa naik, bisa turun, dan juga ketersediaannya itu tidak stabil. Makanya kita perlu kerjasama dengan beberapa nelayan. Untuk perubahan regulasi pesisir, kita harus dari awal itu harus memang memastikan bahwa tempat kita itu sudah aman dari regulasi.
Selanjutnya itu ada faktor alam. Untuk perencanaan bisnis dari aspek keuangan, untuk estimasi biaya bangunan dan interiornya, yang pertama itu adalah sewa tempat dalam 1 tahun itu sekitar 20 juta. Bangunan sederhana itu untuk sekitar 25 juta. Meja dan kursi itu sekitar 7 juta. Untuk dekorasi dan spot fotonya itu kita menyediakan sekitar 5 juta. Dan lampu fleksi intensitas sekitar 3 juta, maka total yang akan dikeluarkan sekitar 60 juta. Untuk peralatan dapur dan operasional itu untuk kompor 2 tungku dan tabung gas sekitar 2 juta. Freezer seafood, di mana freezer seafood ini berfungsi untuk menampung hasil tangkapan nelayan untuk sebagai suplai ke kita. Itu kita mengeluarkan sekitar 3 juta. Kulkas minuman sekitar 3 juta. Blender 2 unit itu sekitar 1 juta. Peralatan masak, wajan, panci dan lain-lain itu sekitar 2 juta. Peralatan makan, piring, gelas, sendok itu sekitar 2 juta. Mesin kasir sederhana itu sekitar 2 juta, maka totalnya itu sekitar 15 juta. Untuk modal bahan awal 1 bulan, untuk seafood ikan udang itu sekitar 8 juta. Bahan minuman seperti kopi, sirup, susu itu sekitar 3 juta. Untuk bumbu dan bahan dapur itu sekitar 2 juta. Untuk gas dan kebutuhan operasional itu sekitar 2 juta. Maka total yang dikeluarkan itu sekitar 15 juta dalam 1 bulan di awal. Di sini kita memerlukan 3 karyawan untuk membantu bisnis kita. Yang pertama itu adalah chef, di mana kita akan menggajinya itu sekitar 2.500.000. Yang kedua adalah bar atau pembuatan minuman, itu sekitar 2 juta. Yang ketiga itu adalah sebagai kasir dan pelayan, itu sekitar 2 juta. Maka total gaji per bulan kita keluarkan itu sekitar 6.500.000. Untuk ringkasan penggunaan modal dalam 100 juta, yang pertama adalah pembangunan dan interior itu sekitar 60 juta, peralatan itu sekitar 15 juta, dan bahan baku awal itu sekitar 15 juta, dan kita memiliki cadangan kas sekitar 10 juta. Maka totalnya itu 100 juta. Untuk proyeksi pendapatan, untuk asumsi dengan rata-rata 40 pengunjung per hari dengan transaksi 50.000 dalam 1 transaksi, dengan rata-rata transaksi per 1 orangnya, dengan kita membuka kafe kita sekitar 30 hari full, maka 40 orang dikali 50.000 per transaksi dikali 30 hari kerja, maka total yang kita dapatkan itu kurang lebih 60 juta per bulan. Untuk estimasi biaya operasional bulanan, dimana kita mengeluarkan gaji itu sekitar 6.500.000, bahan baku 15 juta, listrik dan air 1.500.000, gas 1 juta, penyusutan dan lain-lainnya itu sekitar 2 juta. Maka total yang kita keluarkan dalam 1 bulan itu 2.26 juta. Untuk estimasi laba bersih, di mana pendapatan itu 60 juta dan biaya operasional itu 26 juta per bulan, maka laba bersih yang kita dapatkan itu sekitar 34 juta per bulan. Untuk estimasi balik modal atau BEP, itu modal awal kita 100 juta dengan laba bersih 34 juta, maka perkiraan balik kita itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Ini adalah perkiraan gambaran dan skema di mana kita akan membuat perencanaan bisnis kita, di mana di situ ada area dapur, area toilet, dan kasir dan bar minuman. Bangunan di sebelah kiri dapat kita lihat itu adalah sebagai ruang makan utama bagi pengunjung, dan juga di tengah itu ada meja-meja kecil, di mana itu sebagai tempat nongkrong ataupun makan, bisa juga dipakai buat makan.
Dan juga ada tempat spot foto di sebelah kanan yang tulisan Tepi Samudra Cafe. Kurang lebih seperti ini bangunan lokasi yang akan dibuat dalam perencanaan bisnis ini. Mungkin hanya itu perencanaan bisnis yang dapat saya buat dan saya jabarkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.